ajib, yang ceramah ajib, materinya ajib. Makanya kemudian saya tawarkan, saya siap didadak materi apapun. Kalau tidak bisa, alhamdulillah, berarti saya harus belajar. Ada yang mau request materi, silakan. Kalau tidak ada, berarti saya sesuai dengan tema halal bihalal. Secara singkat, halal bihalal itu secara resmi pertama kali ada pada tahun 1948. Kenapa pada 48 terjadi halal bihalal? Karena ada tahun, tapi penjajah ingin kembali menjajah Indonesia. Di sisi lain pada tahun itu ada sebuah peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu perpecahan atau disintegrasi bangsa. Munculnya pemberontakan PKI di Madiun. Maka Bapak Presiden kala itu sowan kepada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, mohon arahan, mohon petunjuk bagaimana caranya merekatkan kembali kerukunan hidup antar anak bangsa. Maka disarankanlah nek mono perlu adanya silaturahmi. Namun Pak Presiden matur, kalau bisa jangan kata silaturahmi. Karena pada tahun itu kata silaturahmi masih identik hanya milik umat Islam. Padahal Indonesia merdeka, di dalamnya yang berjuang ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada orang Hindu, bahkan ribuan orang yang beraliran kepercayaan. Bagaimana kita perlu membuat istilah baru yang kira-kira bisa diterima oleh semua kalangan, maka tercetuslah kalimat halal bihalal. Sebelum Indonesia merdeka jauh pada tahun 1630-an sudah ada acara halal bihalal, walaupun dengan bahasa yang berbeda, namanya Pasowanan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai seorang raja yang anti terhadap penjajahan, beliau bersatu padu dengan prajurit dan rakyatnya bersama-sama mengusir penjajah. Yang mundur ke belakang lagi, pada tahun 1500-an juga pernah ada halal bihalal yang digelar oleh Raden Fatah sebagai presiden pertama kerajaan Demak Bintoro. Raden Fatah itu, kalau saya meminjam bahasa militer, beliau lahir di Kodam 5 karena beliau anak turun Raja Brawijaya. Kemudian masa anak-anak beliau besar di Sriwijaya, Kodam 2. Kemudian ketika sudah dewasa, sudah matang, beliau kembali ke tanah Jawa, tetapi tidak menemui ayahnya yang berada di Brawijaya, tapi beliau membuat padukan baru di daerah Gelagahwangi, sampai kemudian lahirlah kerajaan Demak Bintoro. Sebagai rasa terima kasih atas pembangunan kerajaan Demak yang begitu besar, membangun kerajaan, membangun masjid, membangun pangkalan, pelabuhan dan lain sebagainya, walaupun pada berita kalau nggak salah kemarin nih, pelabuhan Semarang sedang dilanda musibah, dilanda ujian adanya banjir, tumpahan air laut. Kita doakan bersama, mudah-mudahan musibahnya tidak meluas dan korbannya diberikan kesabaran, dan pemerintahnya termasuk kita semua diberikan kesanggupan dan kekuatan untuk mengatasi bencana tersebut. Ini bukan waktu untuk saling menyalahkan, tetapi adalah waktu untuk bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Ketika Raden Fatah meminta kepada Sunan Kalijaga untuk memberikan tausiah, karena halal bihalal kete ora wangun, ora pas, ora ceramah, maka kemudian Raden Fatah meminta kepada Sunan Kalijaga untuk memberikan tausiah. Kali ini saya tidak tebak-tebakan karena mayoritas sudah tahu lagunya. Kemudian Raden Fatah maju ke depan, beliau tidak bertausiah, tetapi beliau izin kepada Kanjeng Raja menyanyikan sebuah lagune gundul-gundul macul. Kita resapi bersama lagu gundul-gundul macul. Ketoke kaya lagu dolanan, ketoke kaya lagu ranian. Tapi kalau kita cermati secara bersama-sama, kita cermati secara mendalam bahwa lagu gundul-gundul macul ternyata adalah nasihat yang begitu dahsyat yang bisa menyentuh hati para pejabat. Maka beliau nyanyi lagu gundul-gundul macul, kemudian
makna tersirat dari makna itu, baris pertama kita perhatikan gundul-gundul pacul gembelengan. Itu diartikan adalah untuk anak kecil yang belum mukallaf, untuk anak kecil yang belum baligh, untuk anak kecil yang belum berdosa. Maka anak kecil yang belum mukallaf, yang belum baligh, yang belum berdosa, dia berbuat apa saja boleh. Misalnya jenengan ono sing nggawa putune misalnya, tiba-tiba putune maju ke depan, kemudian di depan ada roti, ada snack, jenenge bocah cilik, kemudian ngambil snack, ngambil roti, ya ora apa jenenge bocah cilik. Tapi misalnya kalau ada acara seperti ini, di depan ada sajian, monggo didahar. Itu sajiannya biasanya ora dipangan nggih. Nyun sewu, maka inilah kadang nyun sewu nggih, lenggah nang ngarep kalau lenggah nang mburi padha wae Bu nggih, ora usah khawatir. Sing nang ngarep yo seneke metu. Kalau seumpamanya Mbak Min atau Mbak Woro misalnya tiba-tiba maju ke depan lagi ono acara, ngambil pisangnya, kemudian dahar, ngambil minumannya, kemudian minum ati wong do Mbak Min. Mbak Min karo Mbak Woro kenapa to? Mungkin ono sing credhok mungkin tanggal tua. Atau mungkin ono sing credhok mungkin obate entek. Karena tidak seharusnya, tidak pada tempatnya. Maka gundul-gundul pacul yang pertama ditujukan kepada anak kecil yang masih balita, yang belum berdosa, yang berbuat apa saja boleh. Sedangkan baris yang kedua, nyunggi wakul gembelengan. Nyun sewu, di mana tempatnya nyunggi? Di kepala. Kanjeng Sunan boten matur gundul-gundul sing ana wakule boten, tapi nyunggi wakul. Artinya apa? Orang yang dipasrai amanat untuk membawa sesuatu, membawa amanah tadi, itu adalah orang dewasa, orang yang sudah bertanggung jawab, orang yang sudah mukallaf. Maka orang yang bertanggung jawab, mohon izin, apakah nanti ibu ketua dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab, itu adalah amanah, walaupun itu adalah amanah kerja bakti. Ini betul Bu. Rono duit ini. Orang duit malah sing ono mengeluarkan duit. Tapi itulah amanah dari rekan-rekan, dari teman. Maka pemimpin apapun pimpinannya, jabatan apapun jabatannya, orang yang memimpin, orang yang menjabat harus berjalan dengan baik, berjalan dengan benar. Sebab nek pemimpin pelakune ora bener, iso-iso amanahnya tidak nyampe. Wakuleng-leng pangsegani dadi salatan. Kalau amanahnya tidak nyampe, maka yang makan bukan rakyat. Karena digambarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Nyun Sewu, rakyat kecil itu yang penting beliau bisa membeli, bisa memenuhi 9 bahan pokok, insyaallah uripe ayem. Wong cilik orang mikir dunia persilatan. Nyun Sewu, wong cilik ngimpi dadi ketua RTW ora. Wong survei membuktikan di perumahan-perumahan jabatan ketua RT itu biasanya rebutan. Iya betul Mas. Rebutan nolak. Biasanya rebutan nolak. Mungkin di mana saja jabatan sosial itu biasanya rebutan nolak. Oh aku lah, aku mau wae dan sebagainya. Tapi insyaallah justru jabatan singoron duit itulah insyaallah menjadi amal soleh bagi kita. Amin Allahumma. Inilah makna gundul-gundul pacul yang mestinya diresapi bagi kita, khususnya umat Islam yang sudah berpuasa. Kenapa? Puasa itu mengajari kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Nyun Sewu, dulu kita dilahirkan dalam keadaan suci. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Ora ana wong lahir duwe salah, ora ana wong lahir duwe dosa. Tapi siapa yang bisa mencegah dalam perkembangan hidup kita, ketoke ora ana wong sing ora duwe salah. Waktu remaja mungkin Nyun Sewu kita pernah kurang ajar sama orang tua. Waktu sekolah mungkin sering menyakiti hati guru-guru kita. Bahkan waktu kita bekerja, mungkin kita sering nyakiti hati atasan kita ataupun bawahan kita. Ora wong sing ora duwe salah. Padahal wong kabeh bakal camat calon mati ketika lahir dalam keadaan fitrah.
maka ketika menghadap Allah diharapkan juga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Allah sayang karo awake dhewe, Allah seneng karo awake dhewe. Saking sayangi Gusti Allah, walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa, Allah memberikan kesempatan berulang-ulang supaya kita kembali suci, kembali fitrah. Piye carane? Kita diberikan kesempatan berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Kanjeng Nabi, kal yauma waladathu ummuh, kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka wong sing poso karena seperti bayi, mestinya wong bar poso, wong bar lebaran mestinya nyenengke. Kenapa nyenengke? Sifat bayi ada 5. Yang pertama, bayi itu nyenengke. Kita orang ngomong sebel karo bayi, nggih mboten? Jenengan perlu guyan guyu, ya melu guyan guyu. Tapi jenengan wong nyun sewu, apalagi remaja, dewasa, ibu-ibu, ana wong guyan guyu mungkin malah izin atau nesu. Ki guyan guyu maksudnya apa? Tapi nek bayi ora masalah. Awake dhewe ora kenal pun di jalan di mall, kadang ketemu bayi guyan guyu, melu ndemok gemes gitu ya. Jenengan wani nyemal-nyemal karo wong gedhe, wong dewasa ora wani. Urusane bisa dua apa jenenge? Urusan dari itu bayi itu nyeneng ya. Yang kedua, bayi ora salah tadi. Yang ketiga, bayi itu terima. Bayi itu terima. Bayi itu kalau lapar makan kenyang diem. Bayi itu terima. Bayi itu kalau haus minum udah selesai diem. Beda karo makne bayi. Beda karo pakne bayi, beda karo mbahne bayi. Kadang wis wareg wae pasti mikir, iki ketoke turah. Kok aku ora nggawa tas ya? Masih mikir seperti itu. Maka survei membuktikan, mohon maaf nih, nek pertemuan apa-apa biasanya sing rajin nggawa tas bapak-bapak napa ibu-ibu, Pak? Ibu-ibu. Biasanya rajin nggawa tas. Ya ora apa-apa. Wong kadang mung rajin njupuk sing mangan ya putune. Ora mungkin mangan dhewe piyane ketoke putuku seneng kue iki. Diiwangi nahan isin sithik, njupuk kue kuwi nggo putune. Tapi yang jelas bayi itu nrimo. Didelah nang ndi wae bayi yo nrimo. Bayi didelah nang kasur yo meneng, lho iso mlaku ya. Bayi didelah nang meja yo nrimo, nang sofa yo nrimo. Pakne bayi iki lho. Lagi kerja. Maka wong sing bar poso karena dia diberikan kal yauma waladatu ummu, dia diberikan seperti bayi, mestinya orang yang berpuasa itu nyenengke maring Gusti Allah, nyenengke maring wong tuwa, nyenengke karo tangga. Maka hikmah halal bihal itu ada 3. Ngene ora apa-apa ya. Biyen ora itu ora. Nek biyen ora entuk karena biyen partene 3 ira. Siki ngene bebas, wong ngene 3 yo kadang partene sapa tiap pemilu ada yang nomor nggo ira. Saking akeh partai kadang jenengan bingung boleh milih. Akhirnya salah pilih. Muhasabah halal bihal itu ada 3. Yang pertama adalah muhasabah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa nyuwun sewu nih khusus yang beragama Islam. Betapa nyuwun sewu ketika Ramadan kemarin jenengan sanggup puasa 1 bulan. Nggih mboten? Ibu-ibu puasa 1 bulan penuh? Penuh tenan apa penuh? Penuh, berarti wis tuwa kabeh. Sing nom-nom ora penuh. Guyon ya. Ibaratnya kita dalam bulan Ramadan sanggup puasa 1 bulan. Ramadan kita sanggup puasa Senin Kamis 4 minggu. Ramadan kita sanggup puasa tengah bulan. Begitu ketemu bulan Syawal, puasa Senin Kamis kok rasane abot. Puasa tengah bulan saya abot. Puasa Syawalan opo meneh tambah abot. Afdole puasa Syawal, hari ini lebaran, besok mulai puasa. Ya Allah pautan biar poso lontonge mesti akeh. Upate nembe masak, opore lagi pesen. Rono rene yo ditawari makanan enak ketoke kon puasa abot. Senin Kamis abot, Syawalan abot. Napa meneh yang kita muhasabah? Maca Quran.
Jenengan wekdal Ramadan kemarin nyun sewu mungkin bisa 1 hari 1 juz. Bahkan ada yang sanggup 1 hari 3 juz. Sekarang 1 hari berapa juz, Bu? 5 juz. Alhamdulillah. Pagi-pagi juz wortel, setengah siang juz tomat, ngawan juz melon ya sanggup ya. Sanggup 5 juz. Kita muhasabah, wingi iso maca Quran istiqomah, saiki maca Quran abot. Begitu juga dengan sedekah, wingi iso sedekah takjil. Nggih mboten? Bahkan nang RTT dijadwal untuk takjil tahu hari ini jatuh pada ibu ini. Orang terima mung takjil, kita nyumbang jabur. Orang terima mung nyumbang jabur nang masjid kuwi ono iktikaf dilanjutkan dengan sahur, nyumbang sahur. Awe dhewe setiap tarawih masih bisa nyisihkan sebagian uang kita ngisi kotak infak tarawih. Nyun sewu bulan Syawal. Nah, ini bapak-bapak aja contohnya sih. Paling tidak sedekahnya seminggu sepisan. Kuwi kadang abot ndonga, ya Allah, muga-muga kotak infak ora lewat ngarepku. Nah, survei membuktikan kita ini infak itu masih terpaksa. Jadi ini orang lewat, alhamdulillah, kotaknya orang lewat. Ya kita belajar. Karena ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini muhasabah kita kepada Allah yang pertama. Yang kedua, halal bihalal silaturahmi itu adalah muhasabah kita dalam intern rumah tangga. Dalam keluarga, bapak ibu yang kebetulan seandainya masih punya orang tua, masih jarang ya, ini sunan ngomong udah yatim piatu sedoyo nggih. Alhamdulillah. Sami Bu. Wong kula sing nom udah yatim piatu. Ibaratnya kalau kita yang masih punya orang tua, kesempatan pertama ketika silaturahmi dan halal bihalal harus sungkem dulu kepada orang tua. Ya Allah abot Pak Ustadz ya WA dulu lah, video call dan lain sebagainya. Nanti ada kesempatan pulang kampung halaman. Masih punya kampung halaman Bu? Mungkin kampungnya masih ada, halamannya wididol. Lho seneng merantau kabeh anake ra. Akhirnya ben iso dibagi waris jadi didol. Maka kesempatan pertama sungkem kepada orang tua. Kalau kita nyusul sudah tidak punya orang tua, ya ziarah kubur. Kata siapa Nabi tidak pernah ziarah kubur. Kebetulan Jumat nanti saya bahas ceramah di ibu-ibu Masjid Taklim Darut Taqwa. Insya Allah materinya riwayat hidup, akhir hidup Rasulullah. Saya baru baca semalam, Rasulullah di akhir hayatnya ziarah kubur. Bahkan ketika beliau sakit ziarah kubur. Kenapa ketika di awal-awal dakwah beliau tidak ziarah kubur? Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Syiar dakwah ke sana, syiar dakwah kemari. Tapi ketika beliau sudah utur, sudah sepuh, sudah tidak bisa maju ke medan laga, beliau mulai ziarah kubur. Nun sewu nggih, jenengan penting ziarah kubur. Napa ngelingake yen awake dhewe bakal dikubur. Adab ziarah kubur yang pertama jangan lupa mengucapkan salam. Mung salame rada beda. Maka salam itu ada 3. Yang pertama salam yang harus dijawab. Ketika jenengan panggih karo kanca, orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab. Kapan Bu? Ketika sholat, ojo mentang-mentang bar pengajian, semangat sekali. Tadi baru ceramah halal bihalal tentang pentingnya menjaga iman dan takwa. Imamnya sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bengok keras, waalaikumsalam warahmatullahi. Iku malah dari salah. Karena jawaban itu tidak perlu, salam imam tidak perlu dijawab. Ketahuilah salam pertama jenengan sholat hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah dan moni dewe mungel kiyambak. Yang ketiga salam yang dijawab tapi jenengan diparingi nikmat boten mireng jawaban salam.
ketika di kuburan. Jadi ketika jenengan ziarah kubur, sunnahnya mengucapkan dulu Assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh. Gampang kok inget nggih? Atau Assalamualaikum ya ahlad diyar, boleh. Jadi boleh ahlal kubur, boleh ahlad diyar. Jenengan salam itu sunnahnya ziarah kubur mengucapkan salam. Tetapi sing nang kuburan krungu, sing nang kuburan pireng, sing nang kuburan weruh sapa sing teko sapa sing salam, sing nang kono ya padha jawab. Mung jenengan diparingi nikmat orang krungu jawabane, napa nikmate pengen dicabut. Jenengan pengen krungu jawabane. Nek jenengan ziarah kubur krungu jawabane salam, insyaallah ora sido ziarah, malah melayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sing kuburan ketok iku apal iki suarane sapa gitu. Waalaikumsalam. Piye masih enak zaman kuno. Malah jenengan melayu, ora usah wengi-wengi. Awan-awan lah jenengan ngomong salam dijawab, mungkin dikerjain oleh penjaga kubur. Kita kerjain ibu-ibu ini. Apa dikerjain? Dene nek teko ora tau ngintip kok. Misalnya, lu penjaga kubur juga kita perhatikan. Iki wonge pelit, iki wonge lemah, itu perhatikan Bu. Jangan dikira perilaku kita tidak diketahui oleh orang lain. Nun sewu nggih, ini muhasabah. Wong kita ini dihormati dan dimuliakan oleh orang lain itu bukan karena kita mulia, bukan karena kita terhormat. Kita dimuliakan, dihormati oleh orang lain itu karena aib kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aib kita ditutupi oleh Allah lah kita dihormati oleh orang lain. Nah, maka muhasabah kita yang kedua dalam rumah tangga, ke orang tua ziarah kalau sudah menikah. Bagaimana dengan suami istri? Sungkem. Ibu-ibu sudah sungkem Bu, yang punya suami sudah sungkem? Alhamdulillah. Bapak-bapak sudah disungkemi Pak? Belum? Seandainya sudah nyun sewu, lho sungkeme kadang ora jelas. Ya, ngomongnya pertama, Pak apa piye apa beb ngundange Bu? Ya mungkin Pak, di hari yang fitri ini saya sebagai istri mohon maaf bla 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 bla. Suwe-suwe ngomongnya ora jelas. Kenapa? Karena nangis. Ya bojone padha wae, wis padha padha. Tapi yang penting kita ada ikrar dalam rumah tangga. Apalagi kalau kita punya anak, maka diajari mereka bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Ini muhasabah kita yang kedua dalam rumah tangga. Karena saya yakin rumah tangga siapapun pasti duwe urusan, duwe masalah. Orang rumah tangga sing ora duwe masalah, kabeh rumah tangga duwe masalah. Sedangkan yang ketiga, muhasabah kita yang ketiga dalam halal bihalal adalah pentingnya kita bermuhasabah dalam hidup bertetangga. Apakah kita tinggal di asrama, apakah kita tinggal di perumahan, apakah kita tinggal di kampung, semua orang yang hidup bersama pasti pernah duwe urusan. Bahkan nek jenengan duwe gawe nyupapunten, nek jenengan duwe gawe sing disambati ya tanggane. Bahkan ketika kita tidak berdaya alias meninggal dunia, ora usah request lah. Kasarane, walaupun kita waktu hidup pelit, waktu hidup tidak pernah kunjung karo tonggo, pasti kalau kita meninggal dunia tetangga bakal ngurusi kita. Walaupun mereka jelemo malah joge wae, ben wong yo kondangan ora teko, nyumbang ora tau teko, kesimpahan ora tau teko. Biasanya ngungkit-ungkit seperti itu. Tetapi ibaratnya lah kita seperti itu pun pasti yang namanya tetangga akan peduli dengan urusan kita. Maka tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Tetangga adalah keluarga kita yang paling dekat. Maka hikmah halal bihalal, hikmah yang ketiga, bagaimana kita membangun kembali hubungan baik dengan tetangga. Kalau kita membangun hubungan baik dengan tetangga, salah satunya dengan silaturahmi, maka barang siapa yang rajin silaturahmi akan dipanjangkan umur,
umur dan dimudahkan rezeki. Jenengan kenal baik utang walaupun ora enak biasanya yo diutangi jane ora ono. Tapi karena ora enak terpaksa utang karena kenal baik. Karena silaturahmi informasi yang terbuka mungkin jenengan golek gawean nggo putrane, nggo cucune nang kene lho ana pendaftaran mungkin di rumah sakit RST lagi ono penerimaan apa misalnya apa magang gitu ya atau honor dan sebagainya. Karena kenal kita mendapat informasi. Itulah makna silaturahmi itu akan memanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Karena saya sering ke RST, alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada pendaftaran pegawai saya dikabari, Mas ini tertutup loh Mas, hanya dibutuhkan 10 orang misalnya. Itulah bukti janji Allah, janji Rasulullah. Barang siapa yang rajin silaturahmi akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya. Inilah hikmah halal bihalal yang penting adalah 3. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Muhasabah Ramadan kemarin ternyata kita mampu, walaupun sekarang mundur, sekarang berkurang, bahkan ancur-ancuran ya. Wingi iso tahajud tiap malam, saya kita tahajud seminggu pisan abot. Wingi iso sedekah tiap hari, saya sedekah seminggu pisan WA abot. Ayo kita bermuhasabah. Yang kedua, kita bermuhasabah dalam keluarga, pentingnya membangun kembali rumah tangga. Kenapa? Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga dalam arti bukan hanya di rumah, karena jenengan hadir di sini juga bagian daripada keluarga Persatuan Istri Purnawirawan Prajurit. Jenengan satu keluarga. Maka yang namanya satu keluarga kudu guyub rukun sayo projo bangun bareng-bareng. Nek ono salah konco mungkin mengingatkan, nek ono kurangi konco mungkin saling memberi. Maka insyaallah kalau kita bagi usia, namanya ini pensiunan nih, sedikit oleh-oleh ini ilmu baru. Ketika kita lahir 0 bulan sampai 24 bulan dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah usia menyusui, maka waktu bayi itu habis untuk makan dan tidur. Betul? Kalau nggak percaya nanti silakan buka klasifikasi usia. Aku mau cosi ngomongin. Ketika kita usia balita, habis waktu kita untuk makan dan main. Ketika kita usia tak lompat ketika kita usia berkarya, habis waktu kita untuk bekerja. Saking senengnya karo gawean, kadang lali ibadah, lali sholat, lali poso, lali sedekah, sampai muncul beberapa tulisan meme, gajimu piro le, kok wani ninggalno sholat, gajimu berapa nduk, kok wani ninggalno puasa. Waktu kita berkarya, usia durmo, usia bekerja, kadang waktu kita habis untuk bekerja siang malam bekerja, seperti rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu kalau saya lihat luar biasa. Pertama buka rumah makan Padang pagi, itu rezeki ora cukup tambah pagi dan sore. Wis kerja pagi sore ora cukup tambah rumah makan siang dan malam. Itu siang dan malam urung cukup tambah rumah makan begadang. Awe dhewe kerja yo ngono, ya ora? Dewangi nyun sewu lah, Mas perawat ya. Mungkin pagi ngesip di RST misalnya, sore ngesip di HER dari Mina, malam buka praktek di rumah sendiri. Nek awe dhewe ora istiqomah jaga iman, ora ibadah marang Gusti Allah. Maka wekdal sudah purno inilah, wekdal sudah pensiun inilah waktu kita ibaratnya pensiun gelombang pertama berarti usia 50
58, 60% untuk akhirat, 40% untuk dunia. Itu pensiun golongan pertama. 10 tahun kemudian Allah memberikan bonus. Kita masih umur panjang karena kata Nabi usia umat zaman sekarang antara 60 sampai 70. Alhamdulillah sudah 80 misalnya. Maka ketika usia kita sudah kepala 8 sudah berubah 70% waktu kita untuk ibadah kepada Allah, 30% waktu kita untuk mengurusi dunia. Usia kita sudah 90, begitu terus. Maka ketika kita usianya semakin sepuh, semakin tua, mestinya waktu kita semakin dihabiskan untuk ibadah. Maka paguyuban sosial semacam ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Insya Allah namanya pengurus, ketua dan sebagainya di PRP ini orang non cita-cita arep bakal nyalek orang nyalek apa meneh nyapres ora bas. Pure semuanya murni lillahi ta'ala, berjuang demi teman-teman. Maka insya Allah itu menjadi ibadah. Gimana nggak jadi ibadah? Rono rene modal dewe. Bahkan kadang iuran kiono kegiatan ora penak, ora melu nyumbang urunan nyumbang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pengabdian panjenengan kemarin dan nanti sampai yang akan datang dicatat si Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin.